Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya semuanya? Sehat? Hari ini kita akan membahas menentukan isi bacaan sekaligus tentang karakteristik negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sebelumnya kita simak dulu ya surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Pada wahyu yang pertama kali diterima Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk membaca. Karena itulah kita juga harus membaca. Membaca adalah jendela dunia. Membaca menambah wawasan kita. Nah, kita akan membahas tentang menentukan isi bacaan. Yuk kita gemar membaca. Baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, bacaan. Apa itu bacaan? Bacaan adalah kata-kata asli dari pengarangnya. Bacaan di sini biasanya dalam bentuk naskah ya. Nah, kita tahu naskah itu kan terdiri dari beberapa paragraf. Sedangkan paragraf itu terdiri dari beberapa apa? Beberapa kalimat. Setiap satu paragraf biasanya terdiri dari satu ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Anak-anak, untuk memahami isi dari bacaan, tentunya seseorang pasti harus bisa membuat pertanyaan sekaligus menjawab pertanyaannya tersebut. Kalau kalian membaca bacaan, berarti ketika kalian dikatakan paham dalam membaca bacaan tersebut, berarti kalian akan siap menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bacaan yang sudah kalian baca tersebut. Anak-anak, di belakang ustazah ini ada adik simbab. Apa itu adik simbab? Insya Allah kalian sudah tahu semuanya ya. Adik simbab adalah singkatan dari kata tanya. Nah, di sini kata tanya di sini ada apa? Apa ini digunakan untuk menanyakan apa biasanya? Apa biasanya digunakan untuk keadaan, perbuatan. Contohnya begini ya. 1. Apa yang dilakukan oleh kakakmu di dalam kamar? Nah, itu bisa. Apa yang kamu bawa? Nah, itu juga kata tanya apa. Berarti menanyakan perbuatan atau keadaan atau sesuatu benda. Oke ya. Kemudian di mana? Di mana ini juga bisa di mana, kemana, dari mana. Kalau ada di mana, kemana, dari mana, berarti hal yang ditanyakan adalah tentunya tempat. Ya, tempat. Di mana kamu dilahirkan? Jawabannya apa? Pasti jawabannya adalah tempat. Oke. Selanjutnya ya, kita kapan? Kapan ini adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan interval dari peristiwa suatu kejadian. Jadi, kapan kamu dilahirkan? Jawabannya apa? Waktu. Ya, kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kapan kamu pergi ke Bandung? Jawabannya bisa hari Senin atau bulan depan. Nah, itu adalah kegunaan dari kata tanya kapan. Selanjutnya di sini ada mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan apa? Alasan ya. Mengapa kamu pagi ini terlambat sekolah? Berarti harus dijawab dengan sesuai apa? Alasan. Oke, selanjutnya berapa? Ya, kalau berapa ini sangat mudah sekali ya. Berapa berarti menanyakan apa? Jumlah ya. Berapa jumlah jari kaki kita? Nah, itu berarti menggunakan apa? Menggunakan berapa sebagai kalimat tanya dan jawabannya adalah jumlah. Oke, selanjutnya ada bagaimana. Bagaimana ini sering sekali kita melihat ada kata tanya bagaimana. Biasanya bagaimana digunakan untuk apa? Menanyakan proses, menanyakan keadaan. Contohnya bagaimana? Bagaimana cara perkembangbiakan ayam? Nah, itu berarti proses perkembangbiakan ayam. Ya, jadi bagaimana ini digunakan untuk menanyakan suatu proses atau juga bisa menanyakan tentang suatu keadaan. Nah, terakhir di sini ada siapa. Siapa ini paling mudah. Insya Allah teman-teman, anak-anak semuanya ada di rumah sudah tahu ya. Siapa digunakan untuk menanyakan orang ya. Jadi
Jadi contoh mudahnya apa? Kata tanya siapa? Siapakah Bapak Pendidikan Indonesia? Pasti semuanya bisa ya. Siapa berarti jawabannya mengacu kepada orang yang melakukan. Oke, anak-anak itu ya adik simbak apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Disimak baik-baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi sama Ustazah Surya ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ASEAN. ASEAN itu adalah organisasi negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand dan dinamakan dengan Deklarasi Bangkok. Negara pendiri dari ASEAN itu ada 5, diantaranya Thailand, Indonesia, Filipina, Singapura, dan Malaysia. Itu adalah negara-negara pendirinya ya teman-teman ya. Nah, untuk Thailand itu yang menandatangani perjanjiannya adalah Taman Kroman, diwakili oleh Taman Kroman ya yang Thailand. Kalau Indonesia itu ada Malik, Filipina Narciso Ramos ya, Singapura S. Rajaratnam, Malaysia itu Tun Abdul Razak. Nah, sampai saat ini negara-negara anggota ASEAN itu sudah 10 negara ya. 10 negara itu diantaranya Indonesia, Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand itu 5 negara pendiri. Habis itu yang keenam adalah Brunei Darussalam yang bergabung. Yang ketujuh Vietnam, selanjutnya Laos dan Myanmar, dan yang terakhir Kamboja. Nah, di kawasan Asia Tenggara itu ada satu negara lagi ya yang namanya itu Timur Leste, tapi Timur Leste itu belum tergabung ke dalam anggota ASEAN, tapi dia berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui posisi dan luas wilayah ASEAN ya teman-teman. Letak astronomis negara ASEAN ini adalah 21 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 92 derajat bujur timur sampai 141 bujur barat. Sedangkan untuk letak geografis negara ASEAN ini berada di antara benua Australia dan benua Asia dan diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, sekarang kita akan membahas batas-batas dari negara ASEAN ya. Batas yang di sebelah utara, batas sebelah utara negara ASEAN ini adalah Cina ya. Habis itu Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik. Sedangkan batas sebelah barat itu Teluk Benggala, Laut Andaman, dan Samudra Hindia. Sebelah selatan ada Samudra Hindia dan Timur Leste dan Australia. Sedangkan sebelah timur itu adalah Papua Nugini. Nah, di kawasan ASEAN itu negara yang paling luas wilayahnya adalah Indonesia, sedangkan yang paling sempit wilayahnya itu adalah Singapura. Nah, sekarang kita akan membahas karakteristik negara yang berada di kawasan Asia Tenggara ya. Nah, yang pertama itu compact. Compact itu adalah negaranya berbentuk lingkaran. Nah, itu dimiliki oleh negara Kamboja ya teman-teman ya. Nah, yang kedua itu fragmentat. Fragmentat itu kepulauan-kepulauan yang terpisah. Nah, seperti negara kita sendiri yaitu Indonesia. Indonesia terdiri dari banyak sekali pulau ya teman-teman. Nah, itu namanya fragmentat. Yang ketiga itu elongated, yaitu memanjang. Contohnya Vietnam. Yang keempat protrude, yaitu kompleks dan beragam. Nah, itu dimiliki oleh negara Thailand dan Myanmar. Nah, sekarang kita ke bentang alamnya. Bentang alam di kawasan Asia Tenggara itu ada yang berbentuk semenanjung dan berbentuk gugusan. Nah, yang berbentuk semenanjung ini dimiliki oleh negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Malaysia Barat.
Nah, Malaysia ternyata ada dua, Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Itu beda ya ternyata ya, bentang alamnya. Nah, terus yang berbentuk gugusan itu ada Filipina, Indonesia, Malaysia Timur, ada Singapura, Timur Leste, dan Brunei Darussalam. Nah, sekarang kita membicarakan tentang kepadatan penduduknya. Nah, teman-teman tahu ya, karena Indonesia itu luas sekali, maka Indonesia itu memiliki jumlah penduduk yang sangat padat. Tapi teman-teman jangan salah, yang paling padat penduduknya di kawasan Asia Tenggara itu adalah Singapura. Singapura itu negaranya kecil, tapi penduduknya luar biasa banyak, sehingga kepadatan tertinggi itu berada di kawasan Singapura. Saat ini kita bisa mencoba mengaplikasikan ilmu yang sudah kita baca, yaitu memahami isi bacaan. Kita baca bersama-sama ya. ASEAN didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967 lewat deklarasi Bangkok oleh beberapa negara, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Tujuan didirikannya organisasi ini ialah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan budaya, dan kemajuan sosial dari negara-negara anggotanya. Selain itu, ASEAN juga bertujuan untuk memajukan perdamaian. Nah, anak-anak, tentunya kalau kita sudah memahami bacaan, pasti kita bisa membuat pertanyaan sekaligus menjawabnya. Apa? Kira-kira apa yang cocok? Apa tujuan didirikannya ASEAN? Ada jawabannya di situ ya. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di mana? Di mana ASEAN didirikan? Ada jawabannya, yaitu di mana? Di Bangkok. Oke, selanjutnya kapan? Kapan ASEAN didirikan? Ada, yaitu tanggal 8 Agustus. Mengapa ASEAN didirikan? Untuk memajukan perdamaian. Oke, terima kasih.